Video untuk kuis matematika 2, kuis kedua materi turunan parsial. Kita langsung mulai. Ini rumus turunan parsial kurang lebih. Dan di sini yang perlu diperhatikan adalah notasi-notasi turunan ya. Misalnya turunan U terhadap X gitu kita bisa tulis DU per DX seperti ini. Atau UX kayak gini juga bisa. Atau U aksen gitu. Kalau U aksen ini maksudnya turunan pertama dari U. Cuman kita nggak tahu X atau Y gitu. Jadi ini gua warna merah aja biar beda. Turunan kedua U terhadap ini terhadap X. Oh ya, turunan kedua U terhadap X. Jadi turunan U terhadap X tapi yang kedua kalinya. Itu tulisannya gini. D kuadrat U per DX kuadrat atau UXX kayak gini. Atau U double aksen. Lagi-lagi kalau U double aksen ini ya kita nggak tahu terhadap X atau terhadap Y. Nah, turunan pertama U terhadap X lalu terhadap Y. Itu seperti ini. Jadi do kuadrat U, do Y, do X ini kita bacanya dari sebelah kanan. X dulu baru Y gitu ya. Karena ini kan kalau dipecah jadinya kayak gini. Berarti do U per do X diturunkan lagi terhadap Y gitu ya. Nah kalau untuk penulisan U X Y-nya ini gua rasa penulisannya seperti ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada salah eh, boleh gue dikasih tahu yang betul seperti apa gitu ya. Kalau nggak salah sih ini turunan terhadap X dulu baru Y, Indonesia terbalik jadi YX gitu ya. Setahu gua. Terkoreksi tolong. Nah, kita langsung ke contoh soal. Ini turunan parsial yang biasa dulu. Seharusnya sudah pada bisa. Misalnya turunan terhadap X, berarti yang kita turunkan X-nya saja. X pangkat 4, 4 itu turun ke depan. 4 kali 8, 32. X-nya awalnya pangkatnya 4, kurang 1, sisa 3. Y-nya biarin aja, karena kan turunannya terhadap X. Berarti Y-nya tetap nih, Y pangkat minus 2. Lalu min 5, X pangkat min 3, turunkan terhadap X. Min 3-nya ke depan, berarti plus 15. X pangkatnya awalnya min 3, dikurang 1, jadi minus 4. Y-nya tetap biarkan. Untuk Y juga sama, tapi turunkannya terhadap Y, gitu ya. Ini kan Y pangkatnya minus 2, turun ke depan. Min 2 kali 8, min 16. X-nya biarin aja. Y dari pangkat min 2 dikurang 1 jadi pangkat min 3, dan seterusnya. Kalau turunan, nah, turunan em, pertama terhadap Y baru X, sama terhadap X dulu baru Y, hasilnya itu kebetulan di sini sama. Tapi bisa tidak sama. Jadi ada kemungkinan turunan terhadap X dulu atau Y dulu itu bisa saja beda. Jadi urutan itu penting. Maka tadi di slide sebelumnya, di sini ini perlu diperhatikan. Kalau seperti ini nih yang bawah, D kuadrat U per do Y do X, itu berarti X dulu baru Y, gitu ya. Jangan sampai terbalik, karena ada kasus kalau terbalik hasilnya beda. Walaupun mayoritas hasilnya sama kayak gini. Tapi tetap jangan sampai terbalik. Nah, ini rumus yang akan banyak digunakan untuk turunan. Misalnya U-nya bentuknya seperti ini. Bentuk yang ada eksponensial, ada E, pangkat fungsi F yang isinya ada X dan Y, dikali dengan fungsi G yang isinya juga X dan Y. Rumus turunan fungsi U ini terhadap X adalah, ya ini seperti ini ya. Kalau ini pusing, gue tulis ulang di sini yang lebih pernya itu ke bawah gini. Jadi E pangkat F-nya ini, E pangkat fungsi F ini tetap. Mau diturunkan berapa kali pun si E ini nggak akan hilang. Dikali dengan turunan fungsi F tadi terhadap X. Dikali dengan GX-nya ini salin aja, salin. Ditambah turunan terhadap GX-nya tadi yang kita salin. Yaitu. Kalau terhadap Y, yaitu tinggal diganti bawahnya aja. Turunkan terhadap Y. Gitu ya. Oke, kita contoh soal diferensial parsial. Contohnya U-nya seperti ini nih, eksponensial X kuadrat bla 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 dikali sin 2XY. Kita mau turunkan U terhadap X. Fungsi E-nya tetap disalin dulu. Fungsi E tetap salin. Lalu kurung, buka, kurung buka. 2X dari mana? 2X adalah turunan dari fungsi yang di pangkatnya si E nih. E kan pangkatnya X kuadrat min Y kuadrat. Turunannya kan 2X. Y-nya hilang. 2X, gitu. Lalu sin 2XY ini adalah dari soal, salin. Ditambah turunan dari soal ini, sin 2XY. Turunan sin adalah cos. 2XY-nya tetap. Lalu dalamnya kita turunkan. Dalamnya kan 2XY. Turun terhadap apa namanya? Terhadap X. Berarti kan sisanya 2Y. Gitu ya. Jadi seperti ini. Ini penting karena kedepannya kita pakai terus cara ini. Nah, contohnya kalau soal yang sama, si U ini diturunkan terhadap Y. Oke, kita coba. Depannya selalu sama, salin lagi. Nah, pangkatnya diturunkan. Ini kan X kuadrat min Y kuadrat. Turunkan terhadap Y, berarti kan minus 2Y. Nih, yang kuning, minus 2Y.
Lalu sin 2xy ini soal, salin aja. Tambah turunan dari soal, sin 2xy. Turunan sin adalah cos 2xy tetap, turunan dari dalamnya, 2xy turun terhadap y, 2x, gitu ya. Jadi harusnya ini sudah paham. Kita masuk, ada sedikit persamaan Taylor. Intinya persamaan Taylor adalah turunan fungsi u terhadap x 2 kali. Kalau ditambah dengan turunan fungsi u terhadap y 2 kali, itu nilainya 0. Gitu. Nanti ini lebih detail dibahasnya di kuis berikutnya nih. Cauchy-Riemann juga. Ya, nanti ini akan dibahas di kuis berikutnya. Judulnya fungsi harmonik. Jadi, ya seperti inilah, nanti di kuis berikutnya aja kita bahas. Oke, kita masuk ke pembahasan kuis. Ini ya jawaban gua 2 Maret 2022. Tulisannya udah burem ya. Intinya soalnya itu yang ini, U sama dengan E pangkat 2Y kuadrat min 2X kuadrat cos 4XY. Yang diperintahkan adalah cari turunan X 2 kali, turunan Y 2 kali, turunan terhadap X dulu, baru terhadap Y. Gitu. Pertama turunkan. Caranya seperti yang tadi di awal. Caranya itu sama seperti yang ini. Caranya seperti yang ini. Sama ya. Caranya sama seperti itu. Oke, langsung kita kerjakan. Turunkan terhadap X, berarti E-nya salin, lalu min 4X ini adalah turunan dari pangkatnya. Min 2X kuadrat turunnya jadi min 4X. Lalu cos 4XY-nya salin. Lalu turunan dari cos adalah minus sin 4XY tetap salin. Lalu turunan dari 4XY adalah 4Y karena turunnya terhadap X gitu. Lalu ini tinggal dirapiin aja, kurungnya dibuka, ini minusnya keluar gitu ya. Sudah selesai turunan terhadap X. Sekarang turunan terhadap X yang kedua kalinya. Jadi lebih panjang nih. E-nya salin dari sini. Lalu turunan lagi dari pangkatnya yaitu minus 4x lagi dikali sama soalnya ini semua masuk ke sini. Set. Nah, lalu ini yang gue kotakin garis putus-putus, panjang nih, dapat dari mana? Ini adalah turunan dari soal, dari sini, dari min 4x cos 4xy min 4y sin 4xy. Turunannya itu sini, yang kotak. Cara hitungnya gimana? Ini menggunakan rumus U aksen V plus UV aksen, jadi bentuk perkalian. Turunan bentuk perkalian seperti ini. Min 4x cos 4xy. Kita misalkan U-nya itu min 4x, V-nya itu cos 4xy. Lalu dimasukkan ke dalam rumus U aksen V plus UV aksen. Tinggal dihitung. Jangan sampai salah yang teliti. Ingat turunan sin itu cos, turunan cos itu minus sin. Nah, dapat hasilnya segini, lalu turunkan yang sebelahnya juga. Yang sebelah sini, U-nya sekian, V-nya sekian. Nah, hasilnya segini, lalu digabung. Min 4 cos 4xy plus 16xy sin 4xy dikurang sama 16y kuadrat cos 4xy. Ini baru masuk ke sini, tempel. Gitu. Kalau waktu gua kuis nih, bisa lihat lembar jawaban gua langsung. Jadi kita bisa kira-kira langsung U aksen V min UV aksen. Sorry, U aksen V plus UV aksen rumusnya gitu ya. Langsung ke sini. Tapi baiknya supaya nggak salah pakai coretan dulu kayak gini juga boleh. Gitu. Jadi untuk turunan terhadap X yang kedua kalinya jadi agak panjang. Lalu kita ya sederhanakan lah ini. Sederhanakan pelan-pelan. Dapat hasilnya seperti ini. Gitu ya. Ini soalnya U. Kita ingat tadi. Sekarang turunkan terhadap Y. Ingat, eksponennya disalin. Turunkan pangkatnya saja terhadap Y. 2Y kuadrat turun jadi 4Y. Gitu ya. Dikali sama soalnya adalah cos 4xy. Tulis cos 4xy. Sekarang turunan dari cos 4xy-nya. Plus dulu, turunan cos adalah minus sin, 4xy-nya juga ikut salin. Lalu turunan dari 4xy-nya terhadap y, ya 4x gitu ya. Berarti tinggal di minnya dibuka ke depan gitu. Sekarang turunan kedua terhadap y. Caranya sama, gue nggak perlu tulis ulang, caranya sama. Eksponennya tetap, turunan dari pangkatnya terhadap y, 4y di sini. Lalu ini adalah soal disalin. Yang dari sini sampai ke ujung sini itu adalah turunan dari soal yang ini. Caranya U aksen V plus UV aksen. Gitu. Nah, lalu disederhanakan kita dapat seperti ini jawabannya. Nah, gua kotak-kotakin nih. Ini adalah turunan U terhadap Y yang kedua. Yang bawah sini adalah turunan U terhadap X yang kedua kalinya. Kalau diperhatikan, kan depannya sama. Lalu dalam kurungnya, di sini ada 16Y kuadrat cos 4XY. Di bawah ada nggak? Ada ya, nih kotak merah. Tapi sama, tapi bedanya di tanda. Di sini minus 16Y kuadrat cos 4XY. Lalu yang kotak hitam di tengah, plus 4 cos 4XY. Di bawah ada juga nih kotak hitam, minus tapi tandanya, 4 cos 4XY. Lalu yang minus 16x kuadrat cos 4xy di bawah juga ada, tandanya positif.
16x kuadrat cos 4xy. Begitu juga dengan yang nggak di kotak nih, min 16xy ini sama ada tandanya plus. Min 16xy tandanya plus 16. Jadi kalau kita lihat-lihat di sini, mereka kayak berpasangan, cuma beda tanda aja, ya kan? Kita harus bandingkan. Nah, seharusnya saling berpasangan. Kalau enggak, ya coba periksa lagi sebelum lanjut. Daripada terlambat, ya udah lanjut terus salah. Jadi mending kalau ini nggak berpasangan, coba cek lagi aja. Gitu. Nah, kita masuk ke langkah 5, yaitu pembuktian Taylor. Karena kalian tadi sudah sepakat bahwa ini itu kan saling berpasangan, cuman beda tanda. Ini positif, negatif, positif, negatif. Jadi kalau mereka dijumlahkan, turunan kedua terhadap X sama turunan kedua terhadap Y dijumlahkan, itu hasilnya pasti 0. Ya kan? Fungsi depannya tetap, cuman dikali 0 ya habis dong. Nah, kalau pembuktian Taylor ini terbukti, nilainya 0, maka ini adalah fungsi harmoni. Gitu ya. Nanti untuk Cauchy-Riemann-nya itu di kuis ketiga berikutnya. Nah, lalu pertanyaan terakhir yang harus kita cari adalah turunan, apa tadi soalnya? Tadi soalnya ini, soalnya di, nah ini soalnya. Nah, ini kan do Y do X, berarti turun terhadap X dulu baru terhadap Y, gitu ya. Terhadap X dulu baru terhadap Y. Terhadap X dulu, lalu terhadap Y. Nah ini. Oh ini gue salah tulis notasinya. Ini gue salah tulis, ya kan? Ini terbalik ya, harusnya do Y do X gitu. Jadi waktu ngerjain kuis ini, gue pun notasinya terbalik. Jadi gue kerjain 2 kali. Nah, ya, gue kerjain 2 kali dan kebetulan hasilnya sama. Do kuadrat U per do Y do X. Kalau langkah 6 itu do kuadrat U per do X do Y. Ya kan? Jadi gue kerjakan 2 kali karena dulu gue nggak tahu yang bentuk kayak gini tuh Y dulu apa X dulu sih turunannya. Gue nggak tahu dulu. Jadi untuk gue khawatir salah, gue kerjain aja 2 kali karena masih banyak waktu. Gue kerjain 2 kali dan hasilnya sama. Tapi kalian udah tahu sekarang, kalian nggak perlu ngerjain 2 kali kayak gue. Cukup kerjakan 1 kali. Dilihat aja notasinya. Kalau kayak gini, do Y do X berarti X dulu baru Y. Bacanya dari kanan ke kiri. Do X do Y gitu ya. Nah, ini jawaban terakhir full. Videonya cukup singkat, 12 menit setengah. Ya karena gue buru-buru supaya cepat. Karena video panjang 20 menit juga yang nonton. Kalau gue lihat statistik di YouTube, cerita sedikit, itu yang nonton cuma 3 menit, 4 menit itu keluar. Jadi ya singkat saja, mudah-mudahan jelas. Kalau bingung diulang lagi. Ya intinya yang paling penting adalah satu di sini pengecekan ini harus saling berpasangan. Yang kedua, rumus ini, turunan ini itu dipakai berulang-ulang dan harus paham, harus bisa begitu ya. Ya mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah